Penyakit komunitas. Filsuf, tidak ada kontradiksi atau apapun yang seperti itu. Coba bayangkan hidup seperti sejenis maraton. Ada rival yang berlari di sebelahmu. Walaupun dengan sendirinya dapat bertindak sebagai stimulus dan terasa menenangkan, tindakan ini tidak menimbulkan masalah apapun. Tapi, saat kita berniat mengalahkan rival tersebut, situasinya berubah total. Tujuan awal yang seharusnya adalah menyelesaikan perlombaan atau berlari dengan cepat berubah menjadi tujuan mengalahkan orang itu. Rival yang seharusnya menjadi teman setia kita berubah menjadi musuh yang harus dihancurkan. Dan ini memunculkan upaya menggunakan segala macam cara yang tidak jujur untuk menang, bahkan menghasilkan interferensi serta tindakan yang tidak adil. Bahkan setelah perlombaan berakhir, kita tidak mampu merayakan kemenangan rival kita, dan bergulat dengan rasa iri serta rendah diri. Pemuda, karena itu kompetisi tidak bisa diterima. Filsuf, setiap kali ada kompetisi, tindakan yang tidak adil dan penggunaan cara-cara yang tidak jujur untuk meraih kemenangan akan bermunculan. Tidak ada perlunya mengalahkan orang lain. Kalau kita bisa menyelesaikan perlombaan, bukankah itu saja sudah cukup? Pemuda, tidak mungkin, kau benar-benar naif kalau berpikir seperti itu. Filsuf, kalau begitu, jangan lagi memakai maraton sebagai contoh dan kembali ke masyarakat nyata. Tidak seperti lomba maraton ketika orang-orang memperebutkan waktu terbaik. Dalam komunitas yang dikelola oleh pemimpin yang diktator, tidak ada kriteria yang jelas untuk menang. Di kelas, ada aspek-aspek selain tugas sekolah yang dapat menginformasikan keputusan kita. Dan selama kriteria penilaiannya tidak jelas, dunia ini akan penuh dengan orang-orang yang menghambat kawan seperjuangan mereka, mengambil alih pengakuan atas pekerjaan orang lain, dan menyanjung-nyanjung pemimpin untuk mendapatkan pengakuan hanya bagi diri sendiri. Kau sudah menyaksikan hal-hal semacam ini bahkan di tempat kerjamu, bukan? Pemuda, kurasa begitu. Filsuf, untuk mencegah situasi tersebut muncul, suatu organisasi harus mengimplementasikan demokrasi sungguhan tanpa memberikan ganjaran ataupun hukuman dan tanpa berkompetisi. Tolong pertimbangkan bahwa mendidik dengan mencoba memanipulasi orang lain menggunakan sistem ganjaran dan hukuman adalah sikap yang tidak bisa lebih bertentangan lagi dengan demokrasi. Pemuda, kalau begitu, beritahu aku, menurutmu, demokrasi itu apa? Organisasi atau komunitas seperti apa yang kau sebut demokratis? Filsuf, sebuah komunitas yang tidak dikelola dengan dilandasi prinsip berkompetisi, melainkan prinsip bekerja sama. Pemuda, prinsip bekerja sama? Filsuf, letakkan prinsip bekerja sama dengan orang, dan bukan prinsip bersaing dengan orang lain, sebagai yang teratas. Kalau kau bisa belajar mengatur kelasmu berdasarkan prinsip kerjasama, murid-muridmu lebih mungkin mengadopsi gaya hidup yang melihat orang lain sebagai kawan seperjuanganku. Pemuda, ayo kita hidup rukun dan berusaha sebaik mungkin. Angan-angan semacam itu saat ini sulit dipertahankan, bahkan di TK sekalipun. Filsuf, misalkan ada satu murid laki-laki yang berulang kali melakukan kenakalan. Banyak pendidik yang berpikir dalam hati, apa yang harus kulakukan dengan murid ini? Mereka berpikir apakah sebaiknya memuji, memarahi, atau mengabaikan anak itu, atau apakah mereka perlu mengambil pendekatan lain. Lalu mereka memanggilnya ke ruang guru dan menanganinya secara terpisah. Tapi ini cara berpikir yang salah. Pemuda, bagaimana bisa begitu? Filsuf, persoalannya di sini adalah karena prinsip kompetisi merajalela di seluruh kelas, bukan melakukan kenakalan karena watak yang buruk. Kalau murid itu terkena pneumonia, misalnya, itu bukan karena dia sendiri terkena pneumonia, melainkan karena sejak awal seluruh kelas terkena pneumonia parah. Kenakalan anak itu muncul sebagai salah satu gejala. Inilah cara berpikir teori psikologi Adler. Pemuda, penyakit keseluruhan kelas. Filsuf, ya, ini adalah penyakit yang disebut sebagai prinsip berkompetisi. Yang dibutuhkan dari para pendidik adalah memandang komunitas tempat kenakalan itu terjadi, bukan orang yang melakukannya. Lalu mulai mengobati komunitas itu sendiri, bukannya berusaha mengobati orang tersebut. Pemuda, bagaimana kita bisa mengobati seluruh kelas yang terkena pneumonia? Filsuf, kita berhenti memberikan imbalan serta hukuman dan terus membasmi kompetisi itu saat mulai bertunas. Kita menyingkirkan prinsip kompetisi dari kelas. Itulah satu-satunya cara. Pemuda, itu sudah pasti mustahil dan malah menimbulkan efek sebaliknya. Apakah kau lupa aku sudah berusaha memberikan pendidikan semacam itu dan gagal? Filsuf, ya, aku tahu. Di titik ini, kita perlu mundur sejenak dan mencatat poin-poin diskusi kita. Pertama-tama, prinsip kompetisi,
memperebutkan kekuasaan dan peringkat, selalu menghasilkan hubungan vertikal. Karena prinsip ini menciptakan pihak yang menang dan pihak yang kalah, serta hubungan hierarkis yang ada di antara mereka. Pemuda, oke. Filsuf, di sisi lain, hubungan horizontal yang disarankan oleh teori psikologi Adler diwarnai dengan prinsip kerjasama. Kita tidak bersaing dengan siapapun, dan tidak ada yang menang atau kalah. Tak masalah jika ada perbedaan dalam hal pengetahuan atau pengalaman atau kemampuan antara diri kita dan orang lain. Semua orang setara, terlepas dari prestasi akademis atau kinerja yang dimiliki, dan justru dalam aksi kerjasama dengan orang lain itulah pembangunan komunitas menjadi sesuatu yang berarti. Pemuda, jadi, inikah yang kau maksud sewaktu menyinggung tentang negara yang demokratis? Filsuf, ya. Teori psikologi Adler adalah teori psikologi demokrasi berbasis hubungan horizontal. Hidup dimulai dalam ketidaksempurnaan. Pemuda, baiklah, titik-titik konfliknya sudah jelas. Kau berkata ini bukanlah masalah individu, melainkan masalah seluruh kelas. Prinsip kompetisi yang mewarnai kelas itu adalah akar dari segala masalah yang ada. Aku, di sisi lain, berfokus pada individu. Kenapa begitu? Nah, meminjam kata-katamu, itu karena rasa hormat. Setiap murid, masing-masing dengan kepribadiannya yang unik, hadir sebagai manusia unggul. Ada segala macam murid, beberapa orang berwatak pendiam dan sopan, beberapa orang berisik dan cerdas, beberapa orang berwatak serius, dan beberapa orang punya temperamen yang berapi-api. Mereka bukanlah sekumpulan manusia yang tidak memiliki ciri khas masing-masing. Filsuf, tentu saja itu benar. Pemuda, tapi engkau sendiri, bahkan saat sedang membicarakan demokrasi, tidak mencoba melihat setiap anak sebagai individu dan sebaliknya hanya memandang mereka sebagai sebuah kelompok. Apalagi kau mengajarkan, semua akan berubah kalau kita bisa mengubah sistem. Itu lebih komunis daripada yang lain. Pandanganku berbeda, tak penting bagiku apa sistem yang digunakan, entah itu demokratis atau komunis atau yang lain. Aku menangani pneumonia orang per orang, bukan pneumonia seluruh kelas. Filsuf, karena itulah yang selalu kau lakukan. Pemuda, jadi, jika dikatakan secara konkret, bagaimana kau mengobati pneumonia mereka? Ini satu lagi titik konflik lainnya. Jawabanku adalah dengan memberikan persetujuan. Dengan memenuhi kebutuhan mereka mendapatkan persetujuan. Filsuf, Pemuda, aku mengerti. Aku benar-benar memahami penolakanmu atas kebutuhan mendapatkan persetujuan itu. Tapi aku menerimanya secara aktif. Ini kesimpulan yang kucapai berdasarkan pengalamanku sendiri, jadi bukan sesuatu yang bisa membuatku mengalah dengan mudah. Dalam mencari persetujuan tersebut, anak-anak ini terkena sakit paru-paru dan mati rasa karena flu. Filsuf, bisakah kau menjelaskan logika di balik kesimpulanmu? Pemuda, dalam teori psikologi Adler, kau menolak naluri mendapatkan persetujuan orang lain. Kenapa begitu? Karena sebagai konsekuensi dari harapannya bisa diterima orang lain, orang yang dikuasai naluri mendapatkan persetujuan itu, sebelum menyadarinya, akan menjalani hidup dengan mengikuti harapan orang lain. Dengan kata lain, dia akan menjalani kehidupan orang lain. Tapi seseorang tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Entah itu orang tua atau guru atau yang lain, kita tidak boleh memilih cara hidup yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Apakah aku mengungkapkannya dengan benar? Filsuf, ya. Pemuda, karena terus-terusan mengkhawatirkan penilaian orang lain terhadap diri kita tak lagi bisa menjalani hidup kita sendiri. Dan cara hidup yang kita jalani tak lagi bebas. Kita harus mandiri, dan kalau berharap menemukan kemerdekaan, kita tidak boleh mencari persetujuan dari orang lain. Pemahaman ini tidak keliru, bukan? Filsuf, tidak. Pemuda, ini kisah yang benar-benar berani dan mengagumkan. Tapi kita tidak bisa menjadi cukup tangguh, sayangnya. Kau sekalipun, seandainya mengamati situasi nyata sehari-hari dengan para murid, akan mengerti. Mereka sebisa mungkin berusaha terlihat jagoan, tapi di dalam, mereka merasa sangat tidak percaya diri. Mereka sepertinya tidak bisa menaruh kepercayaan pada diri sendiri, dan merasa minder. Mereka membutuhkan orang lain. Filsuf, persis seperti perkataanmu. Pemuda, jangan mengiyakan segampang itu, dasar Sokrates bulukan. Begini, semua orang yang kau bicarakan itu tak lebih dari patung ukiran Daud. Filsuf, patung Daud. Pemuda, ya, kau tahu patung Daud buatan Michelangelo, bukan? Patung itu merepresentasikan tubuh manusia yang ideal,
Semuanya memiliki proporsi yang sempurna dan berotot, tanpa gelambir sedikit pun. Tapi sosok tersebut adalah gambaran agung dan ideal yang tidak terbentuk dari darah dan daging, bukan manusia yang hadir dalam realitas. Manusia nyata bisa terkena sakit perut dan berdarah. Kau selalu bicara tentang manusia seakan-akan mereka adalah sosok Daud yang ideal. Filsuf, haha, ini cara yang menarik untuk menyampaikannya. Pemuda, meski demikian, yang menjadi perhatianku adalah manusia sungguhan yang hidup. Aku bicara tentang anak-anak yang peka dan sangat individualis, yang canggung dan tidak tahan kritik dalam segala hal. Aku harus memenuhi kebutuhan mereka masing-masing untuk mendapatkan persetujuan dalam cara yang lebih sehat. Jika diungkapkan dalam satu kalimat, aku harus memuji mereka. Kalau aku tidak melakukannya, mereka tak akan bisa lagi memperoleh keberanian yang telah hilang dari diri mereka. Kau berkedok sebagai orang bijak, tapi menjaga jarak dari kaum lemah. Kau punya teori-teori yang idealis tentang orang-orang yang heroik dan berhati singa, tapi tidak untuk manusia yang hidup di dunia nyata. Filsuf, aku mengerti. Meskipun perkataanku mungkin terdengar seperti teori yang idealis dan tidak praktis, bukan itu tujuanku. Filsafat harus menjadi pencarian akan kebenaran yang memiliki landasan kukuh, dengan kesadaran bahwa idealisme yang kita cari hanyalah ini, idealisme. Kita bisa memakai sudut yang berbeda untuk mempertimbangkan alasan mengapa teori psikologi Adler tidak menerima kebutuhan mendapatkan persetujuan. Pemuda, mencoba menjustifikasi semua, sama seperti Sokrates. Filsuf, istilah yang baru saja kau angkat, perasaan minder, adalah kuncinya. Pemuda, kau ingin membicarakan perasaan minder? Oke, dalam topik ini, aku ahlinya. Filsuf, pertama-tama, selama masa kanak-kanak, semua orang tanpa kecuali hidup dengan rasa minder. Ini adalah premis utama dalam teori psikologi Adler. Pemuda, tanpa kecuali? Filsuf, benar. Manusia barangkali adalah satu-satunya makhluk hidup dengan tubuh yang membutuhkan waktu lebih lama untuk bertumbuh daripada mental. Kendati pikiran dan tubuh makhluk lain berkembang dengan kecepatan sama, pada manusia, pikiran akan berkembang lebih dulu, baru tubuh. Dalam arti tertentu, kita adalah makhluk yang hidupnya terbelenggu. Karena meskipun pikiran kita bebas, tubuh kita tidak. Pemuda, ini sudut pandang yang menarik. Filsuf, konsekuensinya, anak-anak kita harus bersusah payah menghadapi jurang pemisah di antara mentalitas, apa yang ingin kulakukan, dan apa yang bisa kulakukan, secara fisik. Ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang dewasa di sekitar mereka, tapi tidak bisa mereka lakukan. Rak tempat orang dewasa menyimpan barang berada di luar jangkauan mereka. Batu yang bisa diangkat oleh orang dewasa tidak bisa mereka angkat. Dan topik percakapan orang dewasa bukanlah hal-hal yang bisa mereka bicarakan. Anak-anak merasakan ketidakberdayaan ini, atau bisa juga dikatakan sebagai ketidaksempurnaan diri, dan biasanya, mau tidak mau akan merasa minder. Pemuda, jadi, mereka mengawali hidup sebagai makhluk yang tidak sempurna. Filsuf, ya. Tentu saja anak-anak belum sempurna sebagai manusia. Ini semata karena pertumbuhan mental yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan fisik mereka. Tapi orang dewasa justru hanya melihat kebutuhan fisik mereka dan mulai memanjakan mereka. Orang dewasa tidak berusaha melihat pikiran mereka. Jadi, wajar saja anak-anak merasa minder. Karena walaupun pikiran mereka tidak berbeda dari pikiran orang dewasa, nilai mereka sebagai manusia belum diakui. Pemuda, semua orang memulai perjalanan sebagai makhluk yang tidak sempurna, jadi setiap orang pernah merasa minder. Itu sudut pandang yang cukup pesimistis. Filsuf, tidak semuanya buruk. Perasaan minder itu, ketimbang menjadi hambatan, justru selalu menjadi stimulan bagi upaya untuk bertumbuh dan berkembang. Pemuda, bagaimana bisa begitu? Filsuf, kalau kaki manusia bisa berlari secepat kaki kuda, kereta kuda tidak akan pernah ditemukan. Dan barangkali kendaraan bermotor juga. Kalau kita bisa terbang seperti burung, pesawat udara tidak akan pernah ditemukan. Kalau kita punya bulu beruang kutub, pakaian musim dingin tidak akan pernah diciptakan. Dan kalau kita bisa berenang seperti lumba-lumba, kita juga tidak akan pernah membutuhkan kapal atau kompas laut. Peradaban adalah hasil dari kebutuhan menebus kelemahan biologis manusia, dan sejarah umat manusia adalah sejarah tentang keberhasilannya dalam mengatasi perasaan rendah diri. Pemuda, karena sebagai manusia kita lemah, kita bisa membangun peradaban semacam itu. Filsuf, benar. Dan untuk mengekstrapolasikannya lebih lanjut, karena kelemahan manusia itulah kita menciptakan komunitas dan hidup dalam hubungan kerjasama.
Sejak zaman berburu dan mengumpulkan makanan, kita sudah hidup secara berkelompok dan bekerja sama dengan teman seperjuangan untuk berburu hewan serta membesarkan anak-anak. Ini bukan karena kita ingin bekerja sama satu sama lain, tapi karena kita lemah, luar biasa lemah, kita tidak bisa hidup seorang diri. Pemuda, karena kelemahan itulah manusia hidup berkelompok dan membangun masyarakat. Jadi, kekuasaan dan peradaban kita adalah buah dari kelemahan kita. Filsuf, kalau ini dibalik, tidak ada yang lebih menakutkan bagi manusia selain hidup terisolasi. Orang-orang yang terisolasi bukan saja membahayakan keselamatan mereka secara fisik, tapi juga keselamatan mereka secara mental. Sebab, secara naluriah kita tahu betul bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Sebagai konsekuensinya, kita selalu mendambakan hubungan yang erat dengan orang lain. Apakah kau mengerti apa arti fakta ini? Pemuda, tidak. Apa artinya? Filsuf, semua orang memiliki perasaan sosial dalam batin mereka. Dan ini adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan identitas manusia. Pemuda, oh, filsuf, sama seperti kita yang tidak bisa membayangkan seekor kura-kura tanpa cangkang, atau jerapah berleher pendek, tidak ada manusia yang terputus total dari orang lain. Perasaan sosial bukanlah sesuatu yang didapatkan, melainkan sesuatu yang digali dari dalam diri kita sendiri. Karena itulah kita bisa berbagi perasaan tersebut. Seperti uraian Adler, rasa sosial selalu adalah cerminan dari kelemahan jasmaniah, dan sesuatu yang tak terpisahkan dari diri kita. Pemuda, perasaan sosial yang dihasilkan dari kelemahan manusia. Filsuf, manusia secara fisik lemah. Tapi pikiran manusia tidak ada tandingannya, jauh lebih kuat daripada pikiran binatang apapun. Aku yakin kau cukup tahu sampai sejauh mana waktu yang kita habiskan untuk bersaing dengan kawan seperjuangan kita bertolak belakang dengan prinsip-prinsip alam. Perasaan sosial bukanlah idealisme yang muluk. Perasaan sosial adalah prinsip hidup dasar yang ada dalam diri manusia. Perasaan sosial, konsep utama dari teori psikologi Adler itu, yang sudah begitu lama berusaha dipahaminya, yang kebenarannya sulit diukur, kini menjadi sangat mudah dimengerti. Karena kelemahan fisiknya lah manusia menciptakan komunitas dan hidup dalam hubungan kerjasama. Manusia selalu mencari kaitan dengan manusia lain. Perasaan sosial ada dalam pikiran semua orang secara intrinsik. Sang filsuf berkata, galilah perasaan sosial dalam dirimu, dan carilah ikatan dengan orang lain. Dengan susah payah, pemuda itu memberanikan diri mengajukan satu pertanyaan. Berani menjadi diri sendiri. Pemuda, tapi kenapa keberadaan rasa minder dan perasaan sosial itu dikaitkan dengan penolakan terhadap kebutuhan diterima orang lain? Saling menerima seharusnya memperkuat hubungan kita. Filsuf, di titik ini, akan lebih baik kalau kau mengingat lagi 5 tahapan dalam perilaku bermasalah. Pemuda, benar, aku sudah menuliskannya di buku catatanku. Filsuf, tujuan murid-murid yang sibuk melakukan berbagai hal karena ingin dikagumi dan dengan antusias mulai mencari perhatian serta berebut kekuasaan. Apakah kau ingat? Pemuda, mereka ingin diakui, dan mereka ingin mendapatkan posisi yang istimewa di kelas. Benar begitu, bukan? Filsuf, ya. Nah, apa maksud dari memperoleh posisi yang istimewa? Kenapa mereka ingin melakukannya? Apa pandanganmu tentang ini? Pemuda, kurasa ini karena mereka ingin dihormati, ingin dipandang superior, dan hal-hal semacam itu. Filsuf, sebenarnya tidak. Dalam teori psikologi Adler, kebutuhan manusia yang paling fundamental adalah rasa memiliki. Jika diungkapkan dalam satu kalimat, kita tidak ingin terisolasi. Kita ingin sungguh-sungguh merasa, disinilah tempatku. Karena isolasi dapat menyebabkan kematian secara sosial dan akhirnya bahkan kematian secara biologis. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan rasa memiliki? Dengan mendapatkan posisi istimewa dalam komunitas. Dengan tidak menjadi sama dengan yang lain. Pemuda, tidak menjadi sama dengan yang lain? Filsuf, benar. Diriku, yang tak tergantikan ini bagi mereka tidak boleh menjadi sama seperti yang lain. Mereka harus mengamankan tempat yang bisa senantiasa mereka miliki kapan saja. Mereka tidak boleh membiarkan rasa memiliki yang menyatakan, disinilah tempatku menjadi goyah sedikit pun. Pemuda, kalau memang begitu, ini malah lebih membuktikan poin yang kumaksudkan. Dengan memuji mereka dan memenuhi kebutuhan mereka memperoleh persetujuan orang lain, kita mengatakan kepada mereka, kau bukanlah makhluk yang tidak sempurna, dan kau berharga. Tidak ada cara lain. Filsuf, kau salah. Celakanya, kalau melangkah ke arah itu,
mereka tidak akan bisa merealisasikan nilai diri mereka yang sesungguhnya. Pemuda, kenapa begitu? Filsuf, persetujuan yang mereka cari takkan ada habisnya. Jadi, mereka dipuji dan diterima oleh orang lain. Akibatnya, mereka mungkin menemukan realisasi sekilas tentang nilai diri mereka. Namun, perasaan gembira yang saat itu didapatkan tidak akan menjadi lebih dari sekadar sesuatu yang didapatkan dari luar. Mereka tidak berbeda dengan boneka bersekrup yang hanya akan bergerak setelah sekrupnya diputar oleh orang lain. Pemuda, mungkin begitu, tapi... Filsuf, orang yang mampu merasa benar-benar bahagia hanya setelah dipuji akan berupaya lebih dipuji lagi sampai pada saat-saat terakhir hidup mereka. Orang seperti itu, karena dibiarkan dalam posisi bergantung, akan menjalani hidup dalam pencarian tiada akhir, kehidupan yang tidak memuaskan. Pemuda, kalau begitu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Filsuf, ketimbang mendapatkan persetujuan orang lain, kita harus memberikan persetujuan kepada diri sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Pemuda, memberikan persetujuan kepada diri sendiri? Filsuf, meminta orang lain menentukan nilai diriku, itu adalah sifat bergantung. Atau, menentukan sendiri nilai diri yang kita miliki, yang disebut berdikari. Kalau kita ditanya, pilihan mana yang akan membawa kita pada kehidupan yang bahagia? Jawabannya seharusnya sudah jelas. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh orang lain. Pemuda, itu mustahil. Kita tidak memiliki kepercayaan pada diri sendiri. Justru karena itulah kita membutuhkan persetujuan orang lain. Filsuf, barangkali itu karena kita tidak punya cukup keberanian untuk menjadi orang normal. Tidak apa-apa jika kita menjadi diri kita apa adanya. Tempatmu ada di sana. Kau tidak perlu menjadi makhluk yang istimewa atau menonjol dalam hal apapun. Terimalah diri kita yang biasa, diri kita yang sama seperti orang lain. Pemuda, aku orang biasa sama seperti orang lain, tanpa kualitas unggulan apapun. Filsuf, bukankah begitu? Pemuda, menyampaikan hinaan semacam itu benar-benar sesuatu yang wajar bagimu, bukan? Itu adalah hinaan terbesar yang pernah kuterima dalam hidup. Filsuf, itu bukan hinaan. Aku orang yang normal. Dan menjadi normal adalah salah satu aspek dari individualitas. Tidak ada yang memalukan darinya. Pemuda, hentikan sarkasmemu, dasar sadis. Orang seperti apa yang tidak akan merasa terhina saat diberitahu, kau orang normal yang biasa-biasa saja? Orang seperti apa yang akan merasa terhibur saat mendengar, itu juga individualitas, dan menganggapmu serius? Filsuf, kalau merasa terhina oleh perkataan ini, kau barangkali masih terus berusaha menjadi diriku yang istimewa. Akibatnya, kau mencari persetujuan dari orang lain. Akibatnya, kau berupaya dikagumi dan menarik perhatian orang lain dan terus hidup dengan kerangka berpikir perilaku yang bermasalah. Pemuda, sudah, hentikan. Berhentilah bermain-main. Filsuf, begini, daripada memberi dirimu nilai sebagai orang yang berbeda dari yang lain, hargailah dirimu dengan menjadi dirimu sendiri. Itulah individualitas yang sejati. Cara hidup yang membandingkan dirimu dengan orang lain, bukannya menjadi diri sendiri dan semata berusaha menonjolkan keunikanmu, hanyalah cara hidup yang menipu dirimu sendiri dan orang lain. Pemuda, kau berkata ketimbang menonjolkan keunikanku dari yang lain, hargailah diriku dengan menjadi diriku sendiri, walaupun aku biasa-biasa saja. Filsuf, ya, karena individualitasmu tidak bersifat relatif, individualitasmu bersifat mutlak. Pemuda, oke. Mari kita bicarakan kesimpulan yang sudah kurai tentang individualitas dan hal-hal semacamnya. Ini adalah kesimpulan yang tampaknya menyiratkan keterbatasan pendidikan di sekolah. Filsuf, aku ingin mendengarnya. Lanjut part 8.